Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rusdi Ataila Akbar dengan NPM 2208301054. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagai tugas ujian akhir semester. Untuk presentasi ini saya mengambil topik yaitu dasar dari Internet of Things. Di topik ini saya membawa 4 pembahasan. Di antaranya yang pertama ada sejarah Internet of Things, tujuan awal Internet of Things, capaian Internet of Things sampai sekarang, dan terakhir rencana pengembangan Internet of Things di berbagai bidang. Yang pertama, sejarah Internet of Things. Internet of Things adalah Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT adalah jaringan objek yang terhubung ke internet dan saling komunikasi dengan dengan satu sama lain. IoT telah mengalami perkembangan yang pesat sejak konsepnya pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an. Saat ini, Internet of Things telah menjadi salah satu teknologi terpenting di berbagai bidang dan diperkirakan akan terus mengalami perkembangan di masa mendatang. Secara perkembangan Internet of Things. Yang pertama, di tahun 1980-an, konsep IoT pertama kali dikemukakan oleh kelompok peneliti di Carnegie Mellon University. Pada tahun 1989, Kevin Ashton, seorang manajer proyek di Auto ID Center di MIT, memperkenalkan istilah Internet of Things untuk menggambarkan jaringan objek yang terhubung ke internet. Yang kedua, di tahun 1990-an, pada tahun 1991 tepatnya, Tim Berners-Lee, pendiri World Wide Web, menulis sebuah dokumen yang menggambarkan bagaimana World Wide Web bisa digunakan untuk menghubungkan objek ke internet pada tahun 1999. Procter dan Gamble menggunakan RFID atau Radio Frequency Identification untuk mengidentifikasi produk-produk mereka di supply chain. Yang ketiga, di tahun 2000-an, pada tahun 2005, Internet kelas 2 diperkenalkan, yang memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung ke internet dengan lebih mudah. Pada tahun 2008, Google mengeluarkan Android, sistem operasi yang memungkinkan perangkat mobile untuk terhubung ke internet dengan lebih mudah. Pada tahun 2010, IoT menjadi populer di kalangan masyarakat umum. Di tahun 2010 sampai sekarang, yaitu pada tahun 2014, IoT menjadi topik yang populer di industri dan di media massa. Pada tahun 2016, lebih dari 6,4 miliar perangkat IoT terhubung ke internet dan angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang. Saat ini, IoT digunakan dalam berbagai aplikasi seperti smart home, smart city, dan industri manufaktur. Tujuan awal Internet of Things. Tujuan awal dari Internet of Things adalah untuk menghubungkan objek ke internet sehingga objek tersebut dapat saling komunikasi dengan satu sama lain dan mengirim dan menerima data melalui internet. Dengan menghubungkan objek ke internet, tujuan awal IoT adalah untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data dari objek tersebut, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Beberapa tujuan awal dari Internet of Things. Yang pertama yaitu memudahkan pengumpulan data. Dengan menghubungkan objek ke Internet of Things, IoT memudahkan pengumpulan data dari objek tersebut secara real-time. Contohnya, sensor di sebuah mesin dapat mengirimkan data kecepatan, suhu, dan tekanan ke server secara real-time. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk memonitor kondisi mesin dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan menghubungkan objek ke internet, Internet of Things memungkinkan objek untuk saling berkomunikasi dengan satu sama lain dan mengambil tindakan secara otomatis sesuai dengan data yang diterima. Contohnya, lampu di sebuah ruangan dapat menyala secara otomatis saat sensor mendeteksi adanya orang di ruang tersebut sehingga menghemat energi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan menghubungkan objek ke internet, IoT memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan aktivitas dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu. Contohnya, sistem pemantauan lalu lintas dapat mengirimkan data kecepatan dan lalu lintas ke server secara real-time, sehingga dapat membantu dalam perencanaan jalur alternatif. Selain yang ada di presentasi, yaitu penggunaan luas produktivitas dan memudahkan pengumpulan dan analisis data, IoT juga telah mencapai beberapa eh,
Capaian Internet of Things sampai sekarang. Capaian Internet of Things telah mengalami perkembangan yang pesat sejak konsepnya pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an. Saat ini, IoT telah menjadi salah satu teknologi terpenting di berbagai bidang dan diperkirakan akan terus mengalami perkembangan di masa sekarang. Beberapa capaiannya di antara lain yang pertama, penggunaannya luas. IoT telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti smart home, smart city, dan industri manufaktur. Pada tahun 2016, lebih dari 6,4 miliar perangkat IoT terhubung ke internet dan angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang. Yang kedua, meningkatnya efisiensi. Dengan menghubungkan objek ke internet, IoT memungkinkan objek untuk saling berkomunikasi dengan satu sama lain dan mengambil tindakan secara otomatis sesuai dengan data yang diterima. Ini telah meningkatkan efisiensi di berbagai bidang seperti pengelolaan energi, transportasi, dan logistik. Yang ketiga, meningkatnya produktivitas. Dengan menghubungkan objek ke internet, IoT memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan aktivitas dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu. Ini telah meningkatkan produktivitas di berbagai bidang seperti manufaktur, pertanian, dan perawatan kesehatan. Selain yang ada di presentasi, yaitu penggunaan luas produktivitas dan memudahkan pengumpulan dan analisis data, IoT juga telah mencapai beberapa capaian lainnya. Di antaranya yaitu meningkatnya keamanan IoT. IoT memungkinkan sistem keamanan untuk dioptimalkan dengan memantau dan menganalisis data dari perangkat yang terhubung ke internet. Contohnya, sistem keamanan rumah pintar yang dapat memantau aktivitas di rumah dan memberikan notifikasi kepada pemilik rumah jika terdeteksi aktivitas yang tidak biasa. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. IoT dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan memantau dan mengoptimalkan sistem yang ada. Contohnya, sistem kontrol suhu di rumah pintar dapat mengatur suhu ruangan sesuai dengan preferensi pemilik rumah sehingga meningkatkan kenyamanan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. IoT dapat membantu meningkatkan kesadaran lingkungan dengan memantau dan menganalisis data lingkungan secara real time. Contohnya, sensor cuaca dapat mengirim data cuaca ke server secara real time sehingga dapat membantu dalam perencanaan kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, peningkatan inovasi. IoT memungkinkan perusahaan dan individu untuk mengembangkan aplikasi dan layanan baru dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari perangkat yang terhubung ke internet. Contohnya, perusahaan teknologi seperti dapat mengembangkan aplikasi baru dengan menggunakan data dari perangkat IoT seperti sensor cuaca dan sensor lalu lintas. IoT memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan memudahkan pengumpulan dan analisis data di berbagai bidang. Selain itu, IoT juga telah mencapai beberapa capaian lainnya, seperti meningkatnya keamanan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesadaran lingkungan, dan peningkatan inovasi. Dan pastinya masih banyak yang dapat dilakukan dengan perkembangan IoT di masa depan. Pembahasan selanjutnya yaitu rencana pengembangan Internet of Things di berbagai bidang. Rencana pengembangan Internet of Things atau IoT ini di berbagai bidang akan terus berkembang di masa mendatang, tergantung pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap bidang tersebut. IoT memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, rencana pengembangan IoT di masa mendatang akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap bidang. Di antara yang akan diharapkannya yaitu Smart City. IoT dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup di kota dengan memantau dan mengoptimalkan sistem yang ada, seperti sistem transportasi, pengelolaan sampah, dan pengelolaan sumber daya alam. Rencana pengembangan IoT di bidang Smart City antara lain adalah pengembangan sistem transportasi yang lebih efisien, pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Yang kedua ada industri manufaktur. IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di industri manufaktur dengan memantau dan mengoptimalkan proses produksi. Rencana pengembangan IoT di bidang
industri manufaktur antara lain adalah pengembangan sistem otomatisasi produksi, pengelolaan inventory yang lebih terintegrasi, dan pengelolaan kualitas produk yang lebih akurat. Di bidang kesehatan, IoT dapat digunakan untuk meningkatkan perawatan kesehatan dengan memantau kondisi pasien secara real-time dan mengirim data ke dokter secara real-time. Rencana pengembangan IoT di bidang kesehatan antara lain adalah pengembangan sistem monitoring pasien secara real-time, pengelolaan rekam medis yang lebih terintegrasi, dan pengelolaan terapi yang lebih efisien. Di bidang perikanan, IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di bidang perikanan dengan memantau kondisi laut dan ikan secara real-time. Rencana pengembangan IoT di bidang perikanan antara lain adalah pengembangan sistem monitoring kondisi laut dan ikan secara real-time, pengelolaan inventory yang lebih terintegrasi, dan pengelolaan siklus hidup ikan yang lebih efisien. Internet of Things atau IoT diperkirakan akan mengalami perkembangan di masa mendatang. Di antara yang sudah saya sebut tadi, ada beberapa lain. Di antaranya penggunaan yang lebih luas. IoT diperkirakan akan terus digunakan dalam berbagai aplikasi seperti smart home, smart city, dan industri manufaktur. Penggunaan IoT juga diperkirakan akan terus meningkat di bidang lain seperti pertanian, perikanan, dan perawatan kesehatan. Meningkatnya efisiensi. Dengan menghubungkan objek ke internet, IoT memungkinkan objek untuk saling berkomunikasi dengan satu sama lain dan mengambil tindakan secara otomatis dengan sesuai dengan data yang diterima. Di masa depan, IoT diperkirakan akan terus meningkatkan efisiensi di berbagai bidang seperti pengelolaan energi, transportasi, dan logistik. Peningkatan Peningkatnya produktivitas. Dengan menghubungkan objek ke Internet of Things, IoT memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan aktivitas dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu. Di masa depan, IoT diperkirakan akan terus meningkatkan produktivitas di berbagai bidang seperti manufaktur, pertanian, dan perawatan kesehatan. Peningkatan keamanan. Di peningkatan keamanan, IoT diperkirakan akan terus meningkatkan keamanan dengan memantau dan menganalisis data dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Di masa depan, IoT diperkirakan akan membantu meningkatkan keamanan di rumah, kantor, dan di lingkungan lainnya. Di peningkatan kualitas hidup, IoT diperkirakan terus membantu meningkatkan kualitas hidup dengan memantau dan mengoptimalkan sistem yang ada. Di masa depan, IoT diperkirakan akan membantu meningkatnya kenyamanan di rumah, di kantor, dan lingkungan lainnya. Ya, IoT memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan memudahkan pengumpulan dan analisis data di berbagai bidang. Di masa depan, IoT diperkirakan akan terus mengalami perkembangan dan inovasi teknologi yang akan membawa dampak positif bagi berbagai bidang. Selain itu, IoT juga diperkirakan akan terus membantu meningkatkan keamanan, kualitas hidup, dan kesadaran lingkungan di masa depan. Namun, ada juga harapan bahwa IoT akan diimplementasikan dengan cara responsif terhadap kebutuhan dan tantangan soal etis dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan dan implementasi IoT di masa depan harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan aspek-aspek tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dunia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan kata, maupun pengucapan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rusdi Ataila Akbar dengan NPM 2208301054 pamit undur diri dan terima kasih. Sekian tugas presentasi UAS yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.